Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah jaga dan Allah rahmati. Marilah kita awali khutbah singkat kali ini dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat iman, nikmat taufik, sehingga kaki ini bisa melangkah ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Raga ini bisa diajak untuk menyambut salah satu seruan Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu zuhur di hari Jumat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila azan dikumandangkan di waktu zuhur pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menyambut seruan tersebut. Bersegeralah menuju salah satu rumah-rumah Allah. Ingatlah Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirilah salat Jumat. Wadharul bay' dan tinggalkanlah jual beli. Buat jeda jamaah sekalian. Istirahatkan sejenak aktivitas duniawi kita. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengerjakan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Dan Allah menjelaskan, dzalikum khairul lakum. Kenapa Allah meminta kita untuk menghentikan sejenak aktivitas duniawi kita? Kenapa Allah meminta kita untuk break sejenak? Hentikan segala urusan yang sifatnya duniawi. Tunda setelah sholat. Karena salah satu hikmahnya adalah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirnya Anda dalam salat Jumat. Ketika Anda mendengar khutbah Jumat dan mengerjakan salat Jumat 2 rakaat, itu lebih baik untuk Anda, lebih mulia, lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat Anda daripada seluruh urusan-urusan duniawi Anda pada saat itu. Jika Anda dan kalian mengetahuinya. Tapi banyak orang tidak mengetahui. Sehingga mereka melantarkan syiar yang sangat besar ini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengerjakan salat Jumat pada siang hari ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Salawat beriring salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, berikutnya khatib mengingatkan diri ini dan diri jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Untuk senantiasa bertakwa kepada Allah sebagaimana yang Allah firmankan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sejati.
Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas dan khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kematian, Allah mulai dengan mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah agar Allah urai segala urusan-urusan kita. Kita lemah, hadirin sekalian. Kita banyak kekurangan. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita. Maka bertakwalah kepada Allah bagi kita yang punya banyak masalah. Bertakwalah kepada Allah ketika kita merasa berat untuk menyelesaikan itu sendiri. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida." Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan selesaikan, Allah akan urai, Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah perbaiki urusan keluarga kalian. Allah perbaiki urusan kalian dengan istri kalian, atau kalian dengan suami kalian. Allah perbaiki kalian dengan anak-anak kalian. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan partner kita, dengan tetangga kita, atau dengan lingkungan kita, dengan orang tua kita. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Dan masalah tidak pernah henti menyapa kehidupan kita. Karena memang mungkin. Dan bukan hanya mungkin. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Bukan kita yang menyelesaikan itu semua. Bukan kita yang lemah ini yang memperbaiki urusan-urusan itu. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu. Tugas kita bertakwa. Dan bertakwa semampu kita. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Kita nggak dituntut di atas kemampuan kita. Adapun kalau fokus kita ke masalah-masalah kita, hadirin. Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi masalah itu? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Hadirin, ya Allah muliakan. Biarkan Allah yang memperbaiki urusan dan ujian serta musibah tersebut. Tugas kita bertakwa kepada Allah Taala. 100% mastata'tum, semampu kalian. Oleh karena itu, marilah kita kembali mengingat sejauh mana kita sudah bertakwa kepada Allah Taala. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Berbicara tentang ketakwaan, maka ada sebuah misi besar di hari-hari ini. Berbicara tentang ketakwaan seorang hamba, maka marilah kita melihat bagaimana qudwah kita, teladan kita, uswah hasanah kita dalam menjalani hari-hari ini. Hari-hari yang disikapi oleh Nabi SAW dengan tidak sebagaimana biasanya. Beliau berpuasa di hari-hari ini. Hari-hari di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat beliau. Kana yasumu Sya'bana illa qalila. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Kecuali beberapa hari saja yang beliau lepas. Dan beliau jalani tanpa berpuasa. Sebuah pola yang mengundang tanda tanya dari para sahabat Rasulullah SAW. Sampai Usama bin Zaid memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Usama bin Zaid, salah satu sahabat terdekat beliau, salah satu kecintaan Rasulullah SAW.
Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, arah, aku melihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban dengan kuantitas, dengan frekuensi yang tidak terlihat di bulan-bulan yang lalu, di bulan-bulan yang lain. Ada apa ya Rasulullah SAW? Apa keistimewaannya? Apa rahasia? Apa yang harus kita ketahui sebagai umat?" Lalu apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Yang jatuh di antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal ibadah kita dalam satu tahun diangkat ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa uhibbu an yarfa amali wa ana sha'im. Maka aku ingin ketika amal-amalku diangkat ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, aku dalam kondisi berpuasa. Bulan Sya'ban, hari-hari ini, ma'asyiral muslimin, adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Dan shadaqah Rasulullah SAW. Kembali, betapa tepatnya Nabi kita SAW bersabda. Karena beliau bersabda bukan dengan logika semata. Beliau bersabda bukan dengan perasaan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya yang berkaitan dengan syariat. Namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa bulan ini dilalaikan oleh banyak manusia. Hadirin Allah muliakan. Maka beliau mengisinya dengan ibadah. Beliau mengisinya dengan berpuasa. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan. Sekarang giliran kita. Di posisi mana kita mau berada? Apakah kita mau bersama Rasulullah SAW? Dengan menghidupkan hari-hari ini, mengisi hari-hari ini, dengan memperbanyak puasa sunnah. Atau kita bergabung bersama orang-orang yang lalai. Dan Nabi kita dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan berfirman, "Wala takum minal ghafilin." Anda jangan bergabung dengan orang-orang yang lalai. Maka ini saatnya kita kampanyekan pentingnya beribadah di bulan Sya'ban. Pentingnya untuk bersikap tidak melalaikan bulan Sya'ban. Dan pentingnya menyadari bahwa beribadah di hari-hari ini sangat istimewa. Kalau tidak istimewa, bagaimana Nabi SAW menekankan masalah ini? Dan ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Camkan baik-baik bahwa beribadah di saat manusia lalai itu memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di saat manusia sedang lupa, sedang tidak ngeh, sedang tidak sadar. Itu memiliki kedudukan yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang memperbanyak ibadah di bulan ini, karena terinspirasi dengan sabda Nabi SAW bahwa bulan ini adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, maka ia bukan hanya mendapatkan pahala ibadah tersebut, tapi bonus pahala karena kita beribadah di saat manusia lalai. Karena inilah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa salat sunnah terbaik adalah salat qiyamul lail? Karena di saat-saat itulah manusia lalai. Makanya Nabi kita SAW bersabda mengatakan, "Wasallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah di malam hari di saat manusia tertidur. Dan itulah mengapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena banyak manusia lalai dan melalaikan bulan ini. Dan itulah mengapa orang-orang beriman memperbanyak istighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Karena waktu sahur, kecuali Ramadan, adalah waktu yang dilalaikan oleh banyak manusia. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Maka hidupkan dan hidupkan hari-hari ini. Tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Rasulullah SAW. Bukan bagian dari orang-orang yang lalai. Dan nikmati keberkahan yang Allah tawarkan kepada kita. Ini adalah momentum orang-orang besar
adalah orang-orang yang melihat kelalaian sebagai sebuah kesempatan dan opportunity. Orang-orang besar adalah orang yang bertindak dengan dalil, bukan dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW mengatakan hal ini, maka itu yang harus kita camkan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, upayakan kita memperbanyak puasa sunnah. Mulai 3 hari setiap bulan atau di bulan ini. Kalau kita bisa lebih, puasa Senin Kamis, hadirin sekalian. Atau puasa selang-seling Nabi Daud. Atau memperbanyak puasa sunnah mutlak. Karena sebagaimana sholat sunnah ada yang namanya sholat sunnah mutlak. Begitu juga puasa sunnah. Ada yang namanya puasa sunnah mutlak. Namun, para ulama mengingatkan, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW, jangan berpuasa 1 bulan penuh. Karena Nabi SAW berpuasa mayoritas hari di bulan Sya'ban. Karena yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi SAW berpuasa, kecuali beberapa hari saja yang beliau kosongkan. Hadirin, perbanyak ibadah, dan perbanyak ibadah, perbanyak ibadah. Dan bukan hanya berpuasa, kerjakan amalan-amalan lain. Kan ini hari-hari yang dilalaikan. Maka setiap kita isi dengan amal ibadah, maka pahalanya dilipat gandakan dan mendapatkan bonus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita mengatakan, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra, bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quranul Karim. Mulailah kita membaca Al-Quranul Karim di bulan ini. Berinteraksilah dengan Al-Quran. Perbanyak salat-salat sunnah. Lalu perbanyak puasa-puasa sunnah. Banyaklah membantu. Banyak berzikir. Dan kerjakan hablu minallah dan hablu minan nas. Semoga Allah SWT masukkan kita ke dalam orang-orang yang tidak lalai di bulan Sya'ban kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Salah satu keistimewaan bulan Sya'ban yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Para ulama kita mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang merupakan muqaddimah menuju Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang menjadi momentum pemanasan dan persiapan sebelum kita memasuki Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dispesialkan oleh para ulama menjadi persiapan terakhir sebelum mereka berkompetisi, sebelum mereka tampil habis-habisan di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang membuat kita harus fokus ke bulan Ramadan. Maka apabila kita memaksimalkan bulan ini dengan baik, maka kita mendapatkan 2 keutamaan sekaligus, yaitu tidak menjadi orang-orang lalai dan mengikuti Rasulullah SAW yang berbanyak puasa, dan yang berikutnya fisik kita dan khususnya jiwa kita akan siap ketika memasuki bulan Ramadan. Hadirin yang Allah muliakan, setiap event besar itu butuh persiapan, butuh pemanasan. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Setiap perhelatan besar itu butuh gladi resik, butuh melakukan semua yang hendaknya akan dia lakukan nanti pada saat hari H. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Dan jangan mengatakan Ramadan masih panjang atau masih jauh di depan. Karena apabila kita melihat standar para ulama, kita sudah terlambat, ma'asyiral muslimin. Ibnu Fadl pernah mengatakan, kanu yada'una Allah sittata asyhur an yuballighahum Ramadan. Para ulama dulu, mereka mulai start persiapan, mereka start melakukan pemanasan dari 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka berdoa, mereka meminta, mereka mengemis kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah menyampaikan mereka dengan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka bertemu dengan Ramadan. Dan doa adalah salah satu persiapan, doa adalah salah satu pemanasan untuk mencapai dan tiba di Ramadan dengan persiapan yang prima. Kalau para ulama 6 bulan, lalu bagaimana dengan kita? Maka tidak heran apabila kita membaca keterangan para ulama, sebagian mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, karena mereka persiapan, ma'asyiral muslimin. Tidak heran Al-Imam Asy-Syafi'i panutan kita mengkhatamkan Al-Quran 2 kali di bulan Ramadan. Sehari, ma'asyiral muslimin, bukan sebulan. 2 kali sehari, 60 kali khatam di Ramadan. Rahimahullahu ta'ala. Mereka lakukan itu semua. Bukan begitu saja. Sunnatullah di bidang manapun.
Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, hasil yang positif, maka lakukan persiapan, dan persiapan. Waktu kita tidak banyak. Waktu kita sebentar lagi. Hadirin yang Allah muliakan. Maka pada hari ini, marilah kita ingat lagi Ramadan kita yang tahun lalu, ma'asyiral muslimin. Betapa banyak di antara kita, atau mungkin ada sebagian kita, yang apabila dia mau menoleh ke belakang, maka dia harus mengakui bahwa Ramadan tahun lalu dia tidak maksimal. Ada sebagian kita, Ramadan yang lalu banyak menyanyiakan waktu. Ada sebagian dari kita yang Ramadan yang lalu dia tidak bisa beribadah. Ada di antara kita di Ramadan yang lalu dia tenggelam dalam kehidupan duniawi mereka. Ada sebagian kita di Ramadan yang lalu dia jatuh sakit, dia tidak maksimal. Ada sebagian kita di Ramadan tahun lalu dia tidak bisa menyelesaikan sekalipun khatam dalam membaca Al-Quran. Di antara kita Ramadan tahun lalu dia tidak bisa menyelesaikan sholat tarawehnya selama full 1 bulan penuh. Padahal ketika dia pikirkan tidak ada alasan yang jelas, tidak ada udzur syar'i, semua tentang kelalaian, semua tentang kekhilafan, dan semua tentang kurangnya persiapan yang dia lakukan sebelum mereka memasuki Ramadan yang tahun lalu. Lalu bagaimana dengan Ramadan tahun ini, masyarakat muslimin? Bagaimana ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang begitu mulia tersebut? Lalu bagaimana dengan tahun ini ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut, di mana setiap malam ada pembebasan dari api neraka di bulan tersebut. Lalu bulan itu hanya berjarak beberapa belas hari lagi di mata kita atau di hadapan kita. Apa persiapan kita? Apakah kita akan mengulang kegagalan di Ramadan yang lalu? Apakah kita akan mengulang blunder kita di tahun yang lalu? Apakah kita akan ulang kelalaian kita di tahun yang lalu? Apakah kita akan ulang kekhilafan kita di tahun yang lalu? Atau kita akan beristighfar dan bertaubat, lalu mengatakan bahwa ini momentum bagi saya, ini waktunya bagi saya membuka lembaran baru dan memaksimalkan Ramadan tahun ini. Dan kalau itu yang menjadi pilihan kita, lakukan persiapan dari sekarang. Lakukan persiapan dari sekarang. Karena event-event besar itu butuh persiapan. Dan kita sudah membuktikan bahwa tanpa persiapan yang matang, kita hanya menjadi tim hore di Ramadan tahun-tahun lalu. Ternyata salat taraweh 1 bulan full tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata menjaga lisan 1 bulan full tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata berinfak dan bersedekah 1 bulan full hanya 1 bulan tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan ternyata mencari malam Lailatul Qadar yang kita khususkan hanya 10 malam terakhir tidak semudah yang kita bayangkan. Hanya 10 malam terakhir seringkali kita gagal, seringkali kita ketiduran, seringkali kita tidak maksimal, seringkali kita ngobrol, seringkali kita tertawa, seringkali kita tidak memaksimalkan detik demi detik. Ternyata 10 malam, kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, dan kita tidak persiapan dengan maksimal, dan kita remehkan, kita akan gagal sebagaimana tahun-tahun yang lalu, jika kita menjadi bagian dari hal itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di momen yang berbahagia ini, maksimalkan hari-hari bulan Sya'ban. Hidupkan bulan ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, dan di waktu yang sama kita telah melakukan persiapan yang cukup matang sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan bulan Sya'ban, terlebih lagi bulan Ramadan di tahun ini, dan semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma wafiqna li ada'il a'mali salihah fi Sya'ban wa Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.